Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menerangkan bagaimana sih cara mengelola atau membuat Facebook Ads itu, misalkan nih, dimulai dari bagaimana sih cara buat akun iklan. Nah, karena teman-teman sudah buat akun iklan atau bisnis manajernya, jadi otomatis kan kita akan membuat yang namanya halaman itu atau fanspage. Nah, jadi kadang banyak yang bertanya, misalkan, Mas, apa sih fanspage itu dan gunanya buat apa sih, gitu kan. Nah, jadi gunanya gini, jadi fanspage itu atau halaman, ya kan, itu gunanya buat kayak macam kita buat toko gitu kan. Nah, jadi otomatis kalau kita pengen buat toko, maka kita harus persiapkan dulu, misalkan dari bahannya. Nah, kalau misalkan ini kan belum termasuk dalam artian tinggal dipindahkan aja sih, misalkan dari yang bisa buat toko itu kan misalnya di pinggir jalan. Nah, kita kan namanya online, jadi kita buatnya harus ada punya akun. Nah, jadi kalau kita sudah punya akun bisnis manager, maka otomatis kita harus buat yang namanya fanspage. Nah, fanspage tadi kan fungsinya tadi sama halnya seperti toko offline. Nah, jadi bagaimana sih caranya biar ngebuat toko online itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi ini saya akan kasih tutorialnya, langkah-langkahnya. Jadi karena teman-teman sudah buat akun iklan, ya jadi nanti masuk aja ke bagian akun bisnis, ya kan. Nah, nanti teman-teman tinggal buat nama akunnya, ya kan. Kalau misalkan sudah buat akun, tinggal buat akun. Nanti kalau misalkan belum buat akun, silahkan buat akun, ya kan. Nah, jadi yang pertama, eh, teman-teman masuk dulu ke pengaturan bisnis, ya kan. Nah, di sini ada keterangannya halaman. Nah, ini saya klik ya. Nah, ini halaman. Baru kalau misalkan teman-teman belum punya, nanti tinggal tambahkan aja sini. Nah, baru klik buat halaman baru. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja. Teman-teman mau buatnya apa gitu kan. Nah, di sini ada tempat tuh bisnis lokal, merek atau produk, ya kan. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Apa nama tokonya atau nama fanspage-nya gitu kan. Nah, kalau saya punya yang namanya merek dan produk, ya kan. Nah, jadi saya ambil ini. Nah, jadi misalkan nama halamannya saya pengen eh, skincare, skincare, skincare. Atau misalkan teman-teman juga bisa coba ini. Kita ulang lagi ya. Oh, sorry. Oh, ini buat halaman baru, tempat atau bisnis lokal, ya. Jadi misalkan ada juga punya tempatnya seperti apa, ya kan. Atau misalkan punya perusahaan, organisasi juga bisa, merek atau produk, ya kan. Nah, atau misalkan teman-teman juga punya komunitas. Nah, komunitas itu juga bisa dibuat gitu. Jadi disesuaikan aja. Jadi nggak mesti harus punya toko online. Yang penting menyesuaikan daripada item ini, ya kan. Yang pertama ini ada tempat dan bisnis lokal. Oke, saya pilih ini ya. Saya ulangi ya. Klik dulu. Oke. Ini saya kasih contoh ya. Kalau misalkan kategorinya tinggal dipilih aja. Misalkan saya pilih apa ya? Bentar ya. Saya pilih kesehatan dan kecantikan buat halaman. Oh, sorry. Kayaknya udah pernah ini. Oke, saya coba ini aja ya. Oke, kita tunggu dulu. Masih loading. Pilih halaman. Oke, ini sudah jadi ya. Selanjutnya, baru klik selanjutnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman masukkan ya, misalkan ini ada keterangannya nih, minta akses ke halaman Facebook jika bisnis Anda perlu menggunakan halaman ini atas nama bisnis lainnya. Misalnya Anda bekerja untuk sebuah agensi dan Anda ingin menjalankan iklan pada halaman klien. Halaman akan tetap menjadi milik pemiliknya saat ini. Jadi, ini fungsinya adalah URL-nya. Jadi, fungsinya itu misalkan kita ada
pengen nih akun kita dipakai orang lain juga, atau misalkan kita pengen pakai akunnya orang lain. Nah, makanya fungsinya URL ini. Nah, jadi tinggal masukkan aja nanti misalkan eh, tinggal disesuaikan aja ya. Nah, tapi ya. eh, tapi kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa sih ini. Nah, itu bagi yang pengen punya partner ya. Kalau misalkan nggak ada partnernya dalam artian udah, oh ya sudah saya kerja sendirian aja, ya sudah nggak apa-apa. Nah kalau misalkan kita pengen bayar orang gitu kan, jadi otomatis begitu udah bayar orang, karena kita pengen ngecek data-datanya dia juga, pengen lihat nih ngontrol dia kerja itu seperti apa, pakai aja caranya tadi ya kan. Jadi kita masukkan URL-nya yang punya tadi, maka otomatis kita bisa bisa dalam artian satu satu kerjaan kita bisa ngecek kerja-kerjaan lain gitu. Jadi ibaratnya nggak terpatok, misalkan kita harus pinjam lagi. Kalau misalkan nggak pakai itu kan nanti ibaratnya kita ibaratnya harus ini datangi lagi adminnya kan. Nah jadi ribet gitu kan. Nah daripada ribet jadi pakai cara yang tadi. Nah begitu caranya. Oke, nanti tunggu aja video selanjutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan DM atau misalkan langsung aja tanya ke WA saya ya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.